Langit di atas markas besar Kopassus terlihat muram, seolah ikut merasakan beban berat yang tengah dipikul oleh seorang prajurit wanita muda bernama Sersan Ayu Larasati. Parasnya menawan, rambutnya dikuncir rapi, namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Ia berdiri tegap di hadapan Panglima Kopassus Mayor Teddy, yang menyerahkan sebuah map merah bertuliskan, Rahasia Negara. Di balik map itu, tersimpan misi paling berbahaya yang pernah diberikan kepada prajurit wanita, menyusup ke kehidupan seorang bandar narkoba kelas kakap yang dikenal licin dan tak tersentuh hukum. Targetmu bernama Rangga Wijaya, pengusaha properti, hidup mewah, punya jaringan narkoba lintas negara. Sudah banyak korban, termasuk anak-anak. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Mayor Teddy dengan suara berat. Ayu menyimak setiap kata tanpa berkedip, meskipun hatinya sempat bergemuruh saat melihat foto sang target. Wajah Rangga tampak tenang, karismatik, bahkan tampak seperti pria baik-baik. Tapi dari laporan intelijen, ia adalah iblis dalam jas mahal. Ayu tahu ini bukan misi biasa. Kali ini, dia tak hanya harus menyamar sebagai orang biasa, tapi juga harus menjadi bagian dari hidup si target, bahkan jika itu berarti harus berpura-pura menjadi istri dari pria paling berbahaya di negeri ini. Perintah atasannya jelas, lakukan apapun untuk masuk ke lingkaran pribadi Rangga, kumpulkan bukti, dan jatuhkan jaringannya dari dalam. Tanpa jejak, tanpa belas kasihan, tapi bagaimana jika yang harus dikorbankan adalah hati dan jiwanya sendiri? Dalam kesunyian malam sebelum keberangkatan, Ayu duduk termenung di dalam baraknya. Di tangannya tergenggam foto orang tuanya yang sudah meninggal karena overdosis narkoba saat ia masih SMA. Tragedi itu yang membuatnya bergabung dengan Kopassus, mengubah luka menjadi kekuatan. Kini, takdir membawanya tepat ke jantung masalah yang menghancurkan hidupnya. Matanya berkaca-kaca, namun ia menggigit bibir, menahan emosi. Aku akan buat dia membayar, atas semua nyawa yang telah dia hancurkan. Besok paginya, Ayu melepas seragam lorengnya, menggantinya dengan pakaian lusuh layaknya seorang pembantu desa. Ia berlatih logat Jawa halus, menyesuaikan gestur tubuh, dan memperdalam latar belakang palsunya, seorang gadis kampung bernama Sarti, yang merantau ke Jakarta mencari nafkah. Identitas itu telah dipersiapkan tim dengan sempurna, bahkan surat referensi dan KTP palsu pun terlihat sangat meyakinkan. Rencana awal, Ayu akan melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Rangga, memanfaatkan celah dari seorang staf lama yang baru saja diberhentikan. Kau akan berada di sarang naga, Ayu, pesan terakhir Mayor Teddy sebelum mobil penyamaran membawa Ayu menuju rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Tapi ingat, naga pun bisa mati, kalau kau tahu di mana titik lemahnya. Mobil berhenti di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Kamera CCTV menyorot tajam ke arah Ayu yang kini berdiri dengan kepala menunduk, membawa koper kecil dan wajah pasrah. Seorang penjaga membuka pagar dengan tatapan curiga, sementara dari kejauhan, mata tajam Rangga mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Ia belum tahu, bahwa wanita yang akan memasuki rumahnya hari ini bukanlah pembantu biasa. Ia adalah musuh dalam selimut, dan sebentar lagi, kehidupannya akan berubah selamanya. Suasana di dalam rumah megah itu terasa dingin dan mencurigakan. Lantai marmer mengilap, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding, namun semua terasa hambar di mata Ayu, atau Sarti, nama samarannya kini. Seorang wanita parubaya, kepala pembantu bernama Mbok Rini, menyambutnya dengan tatapan tajam. Kamu katanya dari Jepara, pernah kerja di rumah orang sebelumnya? Tanya Rini sambil melirik Ayu dari atas ke bawah. Dengan logat Jawa halus yang dilatih. Berbulan-bulan, Ayu menjawab lembut, Nggih, Bu, niku kulo dereng nate, nanging kulo siap sinau tenanan. Hari-hari awal di rumah Rangga penuh tekanan. Ayu harus bangun sebelum subuh, menggosok lantai, menyiapkan sarapan, dan membersihkan ruangan-ruangan luas yang dipenuhi barang mewah. Ia sengaja menunjukkan diri sebagai sosok pembantu yang patuh, sederhana, dan pendiam. Namun diam-diam, mata dan telinganya tajam mencatat setiap detail, kamera tersembunyi, jadwal harian Rangga, dan lalu lalang orang-orang misterius yang datang malam hari tanpa suara. Rangga sendiri belum banyak berbicara dengannya. Ia hanya sesekali muncul di ruang makan dengan wajah tenang namun penuh wibawa. Wajah tampannya seolah menyembunyikan rahasia besar, dan Ayu bisa merasakan hawa gelap dari balik senyuman manis pria itu. Tapi ada satu hal yang mengejutkan, Rangga tampak begitu perhatian terhadap istrinya yang sedang sakit parah dan terbaring di lantai atas.
Wanita bernama Laras itu sudah tak bisa bicara banyak, tubuhnya lemah, namun matanya penuh kesedihan setiap kali memandangi Rangga. Satu malam, saat Ayu membersihkan balkon atas, ia tak sengaja mendengar percakapan lirih Rangga dengan seorang pria asing melalui sambungan telepon satelit. Kiriman dari Meksiko tiba minggu depan. Pastikan pelabuhan bersih. Kalau ada yang berisik, lenyapkan. Suara Rangga terdengar dingin dan tak berperasaan. Saat itu juga, Ayu merasakan dorongan kuat untuk langsung melaporkan, tapi ia tahu, ini baru awal. Bukti yang dikumpulkannya masih terlalu lemah. Hari keempat, Laras, istri Rangga, meminta Ayu untuk merapikan kamar pribadinya. Di sanalah Ayu menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah laci terkunci dengan sidik jari. Ia menyimpan foto mental posisi dan bentuknya untuk dilaporkan ke markas. Tapi ada hal lain yang mengguncang hati Ayu. Laras memintanya duduk sebentar, lalu berbisik lirih, "Kalau aku mati nanti, jaga Mas Rangga. Dia bukan orang jahat, dia cuma terjebak." Ucapan itu membingungkan Ayu. Terjebak? Apa maksudnya? Apakah Laras tahu suaminya bandar narkoba? Ataukah ia hanya wanita naif yang buta oleh cinta? Ayu merasa jiwanya terguncang, antara kebencian terhadap Rangga dan rasa iba terhadap istri yang menyayanginya dengan tulus. Tapi ia harus tetap kuat. Ia bukan Sarti. Ia adalah sersan Kopassus yang membawa beban negara di pundaknya. Malam harinya, Ayu berdiri sendirian di dapur, menatap api kompor yang menyala. Disinilah permainannya dimulai, permainan mematikan di mana ia harus memikat hati musuh tanpa menaruh rasa sedikitpun. Tapi batinnya mulai retak. Bagaimana jika pria itu tak seburuk yang ia duga? Dan di kejauhan, dari balik cermin gelap ruang kerjanya, Rangga menatap layar CCTV dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Pembantu baru itu, ada yang berbeda darinya, gumamnya pelan. Ia belum tahu, wanita sederhana itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Malam itu hujan turun deras, mengguyur halaman villa megah milik Rangga hingga suasana terasa begitu muram dan berat. Di dalam kamar utama, tubuh lemah Laras terbaring dengan napas tersengal. Sersan Ayu, yang kini sepenuhnya menjalani peran sebagai Sarti, berdiri di samping tempat tidur, menggenggam tangan Laras yang dingin. Perempuan itu semakin kurus, semakin pucat, dan sorot matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Ayu merasakan denyut emosi yang dalam, meski ini bukan misinya, ia tahu bahwa di hadapannya kini, seorang istri tengah bertarung dengan maut dalam kesepian. Rangga duduk di sisi berlawanan tempat tidur, wajahnya muram namun tetap tenang. Ia tak berkata banyak, hanya menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia membelai rambut istrinya dengan lembut, seolah menyampaikan ribuan kata tanpa suara. "Maaf, aku belum bisa menepati janjiku membawamu ke Swiss," bisik Rangga. Pelan, Laras hanya tersenyum tipis dan menatap Rangga, lalu beralih pada Ayu yang berdiri diam, setia. "Kamu anak baik, tolong, jangan tinggalkan dia sendirian," bisiknya terakhir kalinya sebelum napasnya berhenti. Seketika ruangan itu membeku. Ayu merasakan tenggorokannya tercekat. Laras telah pergi. Tak ada teriakan, tak ada histeria. Rangga hanya memeluk tubuh istrinya yang dingin dengan pelan, seperti seorang pria yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Tapi air mata itu jatuh juga akhirnya, diam-diam, membasahi pipinya. Ayu berdiri terpaku, menyaksikan momen yang tak akan pernah ia lupakan. Untuk sesaat, ia lupa bahwa Rangga adalah targetnya. Malam itu, ia melihat sisi manusia dari seorang pria yang selama ini dianggapnya monster. Pemakaman berlangsung sederhana namun penuh wibawa. Banyak pejabat dan tokoh penting datang memberikan penghormatan terakhir, namun Ayu memperhatikan bagaimana Rangga tampak begitu hampa. Tak ada pelukan duka yang tulus dari para tamu, hanya basa-basi, formalitas, dan bisik-bisik tentang siapa yang akan menggantikan posisi Laras di sisi Rangga. Ayu berdiri di kejauhan, memperhatikan dari balik kerudung hitam, menyadari bahwa dunia Rangga adalah dunia kesepian yang dibalut kemewahan. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah berubah drastis. Sepi, sunyi, Rangga lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya, sementara Ayu terus menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Tapi perlahan, sikap Rangga padanya mulai berubah. Dari yang tadinya tak memperhatikan, kini ia mulai melirik, memberi senyuman singkat, bahkan menyapanya dengan suara yang lembut. "Sarti, kopi paginya enak." "Terima kasih ya," ucapnya suatu pagi. Ayu membalas dengan senyum sopan, menunduk, tapi dalam hatinya bergolak,
ia tahu misi ini mulai memasuki fase paling berbahaya, fase ketika perasaan bisa menyesatkan arah. Malam-malam berikutnya, Rangga mulai duduk di taman belakang, membiarkan Ayu menyajikan tes sambil duduk tak jauh darinya. Mereka tak banyak bicara, hanya diam dalam keheningan yang semakin sering mempertemukan tatapan mereka. Ayu tahu, ia sedang mengisi kekosongan di hati pria itu, sebuah celah yang harus ia gunakan untuk masuk lebih dalam, hingga ke inti dari kehidupan kriminalnya. Tapi mengapa dadanya terasa sesak tiap kali melihat kesedihan di mata pria yang seharusnya ia jebak? Ayu melapor kepada Mayor Teddy lewat alat komunikasi rahasia di kamar pelayan, menyampaikan perkembangan bahwa tahap kedekatan emosional mulai terbentuk. Bagus, gunakan momentum itu. Semakin dia percaya, semakin besar peluang kita bongkar semua. Tapi jangan pernah lengah, Ayu. Dia tetap target. Jangan pernah jatuh hati, pesan sang Mayor tegas. Ayu menggigit bibir. Ia tahu peringatan itu penting. Tapi, siapa yang bisa mengontrol hati saat ia mulai menyaksikan kerapuhan dalam diri musuhnya? Dan pada suatu pagi yang dingin, Rangga memanggil Ayu ke ruang tamu. Tatapannya serius namun lembut. Aku ingin bicara sesuatu. Tapi jangan kaget. Ayu menatapnya tenang, siap dengan segala kemungkinan. Namun ia tak siap dengan kata-kata berikutnya, aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidup. Ayu terpaku. Kata-kata itu menggema di kepalanya, aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidup. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia sudah siap menghadapi segala risiko dalam penyamaran ini, penyiksaan, ancaman, bahkan kematian. Tapi tidak pernah ia membayangkan bahwa sang target akan melamarnya menjadi istri. Dalam sekejap, misi ini berubah menjadi ranjau yang mengancam jiwa dan nuraninya. Kenapa, saya, Mas? Tanyanya lirih, berusaha menahan getaran suaranya. Rangga menatapnya tajam, namun lembut. Karena kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Setelah Laras pergi, aku tahu ini aneh, tapi aku ingin seseorang yang jujur, yang sederhana. Aku tahu kamu bukan perempuan biasa, Sarti. Ayu menahan napas. Apakah identitasnya terbongkar? Tapi tidak. Rangga melanjutkan, kamu punya hati yang tulus. Itu yang tak pernah aku temui di sekelilingku. Ayu meminta waktu untuk berpikir. Di balik ketegangan batin, ia tahu ini bisa menjadi jalan emas untuk mengungkap keseluruhan jaringan narkoba yang dijalankan Rangga. Jika ia menjadi istrinya, pintu-pintu rahasia akan terbuka lebar. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti mengkhianati almarhumah Laras yang mempercayainya. Ia juga mulai melihat sisi manusiawi Rangga yang penuh luka. Dilema itu menyesakkan dada. Malam harinya, Ayu menghadap cermin di kamar pelayan. Ia menangis dalam diam. Wajah cantiknya penuh ragu dan perih. Aku bukan Sarti, aku Ayu. Aku tentara. Aku dilatih untuk menyamar, bukan jatuh hati, bisiknya pelan. Tapi kenapa hatinya sakit membayangkan Rangga benar-benar mencintainya? Kenapa matanya panas mengingat tatapan tulus pria itu? Keesokan harinya, ia menerima lamaran itu dengan suara lirih. Saya terima, tapi mohon jangan digelar pesta besar. Saya cuma pembantu biasa, Mas. Rangga tersenyum bahagia. Ia memeluk Ayu dengan hangat, tanpa tahu bahwa pelukan itu memeluk sebuah rahasia negara yang mengintai di balik kelembutan Sarti. Pernikahan dilangsungkan diam-diam di villa, hanya dihadiri orang-orang dalam lingkaran kecil Rangga. Ayu kini resmi menjadi istri dari pria yang sedang ia bidik untuk ditumbangkan. Setelah pernikahan, perubahan drastis terjadi. Ayu dipindahkan ke kamar utama, diberi akses penuh ke ruangan-ruangan pribadi Rangga, termasuk ruang kerja dan perpustakaan bawah tanah. Ia mulai menemukan jejak-jejak dokumen keuangan mencurigakan, catatan pengiriman luar negeri, serta satu ruangan tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan 2 sidik jari, milik Rangga dan dirinya yang baru saja didaftarkan sebagai istri sah. Tapi semakin ia masuk ke dalam dunia Rangga, semakin besar pula godaan untuk percaya pada sisi baik pria itu. Rangga memperlakukannya dengan lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah bersikap kasar. Di malam-malam tertentu, mereka berbagi cerita, tertawa kecil, bahkan duduk berdampingan menonton film lawas. Ayu mulai takut, bukan pada misinya, tapi pada hatinya sendiri yang mulai goyah. Dan ketika Ayu akhirnya menemukan satu flash disk rahasia berisi daftar pengiriman narkoba internasional, ia menggenggamnya erat, berdiri di depan cermin lagi, kali ini bukan sebagai Sarti,
Bukan sebagai istri, tapi sebagai Sersan Ayu yang harus memilih antara cinta atau negara. Malam itu hujan kembali turun. Ayu berdiri di balkon kamar utama, memandangi langit kelabu yang terus menumpahkan air seolah mencerminkan gejolak di dalam dadanya. Flash disk kecil itu tersembunyi rapi di balik bantal tempat tidurnya. Isinya adalah bukti nyata keterlibatan Rangga dalam jaringan narkoba lintas negara, tepat sasaran misinya. Tapi tangan Ayu gemetar saat menyentuh benda itu. Setiap kilatan ingatan tentang perlakuan lembut Rangga, setiap tatapan matanya yang tulus, terasa seperti belati yang menikam balik keyakinannya. Saat Rangga masuk ke kamar malam itu, ia tersenyum lembut, lalu memeluk Ayu dari belakang. Pelukan hangat yang biasanya membuat Ayu tenang, kini terasa seperti jerat tali tak kasat mata. "Kamu bahagia, sayang?" tanya Rangga pelan. Ayu mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang menyesak. Dalam hatinya, ia berteriak, "Maaf, aku akan menghancurkanmu." Tapi di wajahnya, senyuman pura-pura tetap terukir. Keesokan harinya, Ayu menyelinap ke ruang kerja saat Rangga sedang menerima tamu. Ia membuka komputer pribadi Rangga dan mencocokkan data di flash disk dengan sistem internal. Semua cocok, lokasi gudang, nama-nama bandar, aliran dana ke luar negeri. Ia langsung mengirimkan data itu lewat saluran komunikasi khusus ke Mayor Teddy. "Target sudah terbuka, butuh instruksi," tulisnya singkat. Hatinya seperti ditusuk saat menekan tombol kirim. Tak lama, balasan masuk, "Tunggu aba-aba. Kita akan siapkan tim penyerbuan serentak. Kamu fokus pantau pergerakan Rangga. Jangan lengah." Ayu membaca pesan itu dengan napas tercekat. Ini nyata, operasi akhir segera dimulai. Tapi bagaimana jika Rangga tahu? Bagaimana jika ia sendiri hancur bersama pria itu? Tidak, Ayu tak boleh goyah. Ini tugas negara, ini janji pada seragamnya. Namun, sore harinya, Ayu dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita misterius yang datang diam-diam ke villa. Ia cantik, elegan, dan penuh kecurigaan. Namanya Livia, mantan anak buah Rangga yang pernah disingkirkan. Kini ia kembali, dengan tatapan menyelidik yang tajam tertuju pada Ayu. "Istrimu cantik, Rangga terlalu cantik untuk jadi mantan pembantu," ucapnya sambil meneguk anggur. Ayu hanya tersenyum sopan, tapi tubuhnya menegang. Tatapan Livia seolah menguliti identitasnya. Malam itu, Ayu memasang alat penyadap kecil di ruang tamu. Ia mendengar percakapan Livia dan Rangga yang mengejutkannya. "Aku tahu dia bukan orang biasa. Kamu terlalu cepat percaya, Rangga. Wanita seperti dia, bisa menghancurkanmu." Rangga tertawa kecil. "Aku tahu siapa dia, Liv. Tapi justru itu yang membuatku semakin yakin." Jantung Ayu berhenti sejenak. Dia tahu, sejak kapan, Ayu tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Rangga yang tertidur di sampingnya. Misi ini kini tak hanya tentang menaklukkan musuh, tapi juga tentang pertarungan batin melawan perasaan. Ia bertanya-tanya, apakah Rangga benar-benar tahu siapa dirinya, atau hanya menyimpan curiga? Dan jika benar Rangga sudah tahu, apakah itu cinta, atau sekadar jebakan balik? Pagi itu langit tampak cerah, namun hati Ayu sebaliknya, penuh badai. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba bersikap wajar di depan Rangga dan Livia. Tapi senyum Livia yang tipis dan sinis terus menghantui pikirannya. Wanita itu tak berhenti memperhatikan setiap gerak-geriknya, seperti seekor ular yang siap menyergap kapan saja. "Kamu pintar menyembunyikan sesuatu, ya, Sarti," ujar Livia lirih saat mereka berdua di dapur. Ayu hanya tertawa kecil, tapi tangannya menggenggam erat pisau dapur yang sedang ia pegang. Siang harinya, Ayu menerima pesan singkat terenkripsi dari Mayor Teddy. "Operasi penyerbuan dilakukan dalam 3 hari. Kamu harus amankan data terakhir dan identifikasi semua anak buah Rangga. Siaga penuh." Pesan itu membuat tubuh Ayu melemas seketika. 3 hari, hanya tersisa 72 jam sebelum semuanya berakhir, entah berakhir sebagai pahlawan atau pengkhianat di mata pria yang kini mencintainya. Ia duduk terdiam di kamar mandi, menatap cermin sambil berkata lirih, "Apa yang akan kamu lakukan jika tahu, Rangga?" Rangga, di sisi lain, semakin sering menatap Ayu dengan pandangan sendu. "Kalau suatu hari kamu harus memilih antara aku dan tugasmu, apa yang akan kamu pilih?" Tanyanya pelan saat mereka duduk di taman. Ayu tercekat. Apakah itu hanya pertanyaan acak atau sebuah pengakuan bahwa Rangga sudah tahu semuanya?
Ia tak bisa menjawab, hanya senyum samar dan pelukan yang ia berikan sebagai jawaban. Di malam yang sama, Ayu masuk ke ruang bawah tanah dengan sidik jarinya. Di sana, ia menemukan berkas baru, bukti pertemuan antara Rangga dan jaringan dari Kolombia, lengkap dengan jadwal pengiriman narkoba besar-besaran melalui jalur laut. Ia langsung mengirim data itu ke markas. Tapi saat ia hendak keluar, pintu ruang bawah tanah tak bisa dibuka. Terkunci otomatis. Jantung Ayu berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rangga berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Kamu mencari sesuatu?" tanyanya lembut namun menusuk. Ayu mencoba tersenyum. "Aku hanya penasaran dengan tempat ini." Rangga mendekat perlahan. "Kamu tahu, Sarti, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Dan jika aku kehilangan kamu juga, mungkin aku tak akan tinggal diam." Kalimat itu membuat Ayu ingin berteriak, tapi ia tetap tenang. Di malam itu juga, Ayu tak bisa tidur. Ia keluar ke halaman belakang dan menelepon Mayor Teddy lewat jalur aman. "Target kemungkinan tahu penyamaran saya. Operasi mungkin harus dimajukan," bisiknya. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Mayor Teddy menjawab, "Kami akan bergerak dalam 48 jam. Bertahanlah. Kalau kondisi memburuk, aktifkan protokol darurat." Keesokan paginya, Livia menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi Ayu yakin, wanita itu sedang bergerak di balik bayangan untuk menjebaknya. Ketegangan kini membelit setiap langkah Ayu. Ia merasa seperti hidup di ujung tombak, hanya satu langkah dari kehancuran. Namun di balik semua itu, perasaannya kepada Rangga tetap tumbuh seperti duri dalam dada. Bisakah cinta dan tugas berdiri di sisi yang sama? Pikirnya, jawabannya akan segera datang, dalam waktu yang sangat singkat. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun di sekitar villa berdesir seperti bisikan maut. Ayu berdiri di balkon lantai 2, memandangi halaman kosong yang biasanya penuh aktivitas. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu terasa. Ia memegang kalung kecil di lehernya, alat pemancar darurat yang diberikan Mayor Teddy. Dalam 24 jam ke depan, dunia Rangga akan runtuh, dan begitu pula, mungkin, hatinya. Saat makan malam, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Rangga duduk di hadapannya, menatapnya dalam-dalam tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada percakapan, hanya denting sendok dan pisau menari di atas piring. "Kamu kelihatan gelisah," ucap Rangga tiba-tiba. Ayu tersentak. "Cuma lelah," jawabnya pelan. Tapi ia tahu kebohongan itu sudah terlalu rapuh untuk ditutupi lebih lama. Tengah malam, Ayu menyelinap keluar dari kamar dan menuju ruang bawah tanah sekali lagi. Ia harus memastikan alat pelacak yang ia pasang di koper kiriman Kolombia masih aktif. Tapi langkahnya terhenti di tengah tangga. Suara langkah kaki lain menggema dari bawah. Ia menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat Rangga membuka koper tersebut, dan mengambil pistol berlapis emas dengan ukiran naga. Wajahnya serius, dingin, dan jauh dari pria yang ia cintai. Di sisi lain, Livia muncul dari bayangan dan berkata lirih, "Besok malam mereka akan datang." Aku mencium gerakan militer. Ayu mundur perlahan dan kembali ke kamar, jantungnya berdegup kencang. Ia mengirim pesan terakhir ke Mayor Teddy, target siaga. Rencana mereka berubah. Operasi harus dimulai sebelum malam. Balasan datang cepat, kami akan bergerak sebelum matahari terbit. Aktifkan protokol penguncian. Siapkan jalur keluar. Menjelang subuh, Ayu berdiri di depan cermin. Ia mengenakan pakaian pembantu yang kini terasa seperti baju perang. Di dalam dompet kecil yang ia simpan di pinggangnya, terselip pisau kecil, senjata listrik, dan alat pengacak sinyal. Tapi yang paling berat di bawahnya adalah hati yang hampir remuk. Ia tahu, begitu misi dimulai, hubungan apapun dengan Rangga akan menjadi abu. Cinta atau negara, pilihannya sudah jelas, tapi tetap menyakitkan. Rangga, yang ternyata belum tidur, menunggunya di ruang tamu. Ia menatap Ayu dengan mata merah dan lelah. "Aku tahu kamu bukan siapa yang kamu katakan, Ayu," ucapnya datar. "Tapi yang ingin ku tahu, sejak kapan kamu mulai jatuh cinta padaku?" Ayu menahan napas. Tak ada kata yang bisa menjawabnya. Ia hanya menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca, lalu membalikkan badan. Waktu mereka telah habis. Pagi buta, suara helikopter terdengar samar dari kejauhan.
Sinyal dari pemancar Ayu menyala. Tim Kopassus sudah dalam posisi. Villa kini jadi medan perang yang akan segera pecah. Ayu berdiri di tengah kamar tidur yang pernah jadi saksi kebersamaan mereka, menggenggam pistol kecil di tangan kanan. Ia tak tahu siapa yang akan menarik pelatuk lebih dulu, dirinya, atau Rangga. Fajar belum benar-benar merekah, tapi suara deru helikopter mulai mengguncang langit. Dari kejauhan, tim Kopassus bergerak dalam formasi senyap, menyusup ke area sekitar villa. Ayu berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya gemetar menahan campuran rasa, takut, sedih, dan siap. Pistol di tangannya terasa berat seperti dosa. Hari yang ia takuti selama ini akhirnya datang, hari saat ia harus menembak orang yang pernah membuatnya jatuh cinta. Rangga berdiri di tengah ruang tamu, mengenakan jaket kulit gelap dan sepucuk pistol di pinggang. Ia tidak panik, tidak lari, hanya menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. "Aku selalu tahu, Ayu," ucapnya lirih saat melihat wanita itu datang. "Aku tahu dari caramu menatapku malam itu, ada cinta, tapi juga kebohongan." Suaranya dingin, tapi penuh luka yang dalam. Ayu menelan ludah. "Ini bukan tentang kamu, Rangga. Ini tentang semua nyawa yang kau hancurkan, semua anak muda yang kau kirim ke liang kubur lewat racunmu." Suaranya bergetar. Ia mengarahkan pistol ke arah Rangga. Namun, tangannya gemetar. Di depan matanya bukan hanya seorang bandar narkoba, tapi juga lelaki yang pernah menyentuh hatinya dengan kelembutan yang ia kira tak dimiliki orang seperti Rangga. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Tim Kopassus mulai menyerbu. Livia muncul dari lorong dengan senapan otomatis, menembaki pasukan yang mulai masuk dari jendela. Rangga menarik Ayu dan berlindung di balik sofa, berteriak, "Kalau kamu memang agen, sekarang waktunya kamu memilih. Kau bersamaku atau melawanku." Ayu menoleh, dan dalam sekejap, meninju Rangga hingga jatuh, lalu melumpuhkan Livia dengan tembakan di kaki. Ayu berlari menuju panel rahasia dan membuka pintu bawah tanah. "Mayor Teddy, jalur bersih. Target utama masih hidup," teriaknya lewat radio kecil di kerah bajunya. Beberapa detik kemudian, tim Kopassus menyusup masuk dan mulai menyisir area bawah tanah tempat narkoba disimpan. Baku tembak sengit terjadi, suara granat kejut menghancurkan keheningan pagi. Rangga yang setengah sadar mencoba meraih pistolnya kembali, namun Ayu lebih cepat. Ia menodongkan pistol ke kepala pria itu. Air mata mengalir di pipinya. "Aku mencintaimu, Rangga, tapi aku lebih mencintai negeriku." Tangannya bergetar hebat, tapi ia tak menarik pelatuk. Sebagai gantinya, ia menendang pistol Rangga jauh dan mengikat tangan lelaki itu dengan borgol plastik. Setelah semua aman, Mayor Teddy masuk dan menepuk bahu Ayu. "Tugasmu selesai, Sersan. Kamu berhasil." Tapi tak ada kemenangan dalam mata Ayu, hanya kekosongan dan luka. Ia memandangi Rangga yang terkapar dengan tatapan kehilangan, seolah baru sadar bahwa cinta dan negara tak selalu bisa berjalan beriringan. Ketika Rangga dibawa masuk ke mobil tahanan, ia menatap Ayu untuk terakhir kalinya. "Kau akan menyesal, karena kau telah membunuh satu-satunya pria yang benar-benar mencintaimu," gumamnya lirih. Ayu hanya berdiri diam, mematung. Di balik seragam dan tugas negara, ia tetap seorang wanita, yang baru saja kehilangan hatinya di medan perang yang paling sepi, hatinya sendiri. Beberapa hari setelah penangkapan Rangga, nama Sersan Ayu menghiasi banyak headline media nasional. "Prajurit wanita Kopassus menyamar sebagai istri bandar narkoba," tulis sebuah koran pagi. Di balik layar, Ayu justru mengurung diri di mes militer, menolak setiap undangan wawancara atau penghargaan. Dari atasan, ia hanya menatap kosong ke arah jendela, memutar kembali kenangan yang menggantung seperti kabut, antara cinta dan pengkhianatan. Mayor Teddy datang sore itu, membawa secangkir kopi dan selembar surat penghargaan dari Presiden. Tapi Ayu tak tersenyum. "Apa semua ini sepadan, Pak?" tanyanya pelan. "Aku berhasil menangkapnya, ya, tapi rasanya seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri." Suaranya serak. Teddy tak langsung menjawab. Ia tahu luka semacam ini tak bisa disembuhkan dengan piagam atau pujian. "Terkadang, kemenangan terbesar adalah yang paling menyakitkan, Ayu," jawabnya bijak. Dalam diam, Ayu membuka kembali buku kecil catatannya, buku yang ia pakai selama menyamar sebagai pembantu dan istri pura-pura. Setiap halaman berisi pengamatan, kode rahasia, dan puisi-puisi kecil yang ia tulis saat hatinya mulai goyah oleh pesona Rangga. Ia membacanya dengan tangan bergetar.
Di sana tertulis satu kalimat yang membuatnya sesak, bagaimana jika musuh ternyata mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Malam itu, ia mengendap keluar mes dan mengunjungi ruang isolasi tempat Rangga ditahan untuk sementara. Ia berdiri di balik kaca satu arah, menatap pria itu yang duduk diam di sudut ruangan, rambut berantakan, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Saat Rangga menoleh, seolah tahu ada yang mengawasinya, mata mereka bertemu. Hanya sekejap, tapi waktu seolah berhenti. Tidak ada kata-kata, hanya luka yang saling mengenali. Kembali ke kamarnya, Ayu mencoba menulis laporan akhir misi. Tapi setiap kali ia menulis nama Rangga, tangannya berhenti. Baginya, misi ini sudah selesai, tapi tidak untuk hatinya. Ia sadar, Rangga adalah cermin dari sisi gelap yang tak pernah ia duga bisa ia cintai. Seseorang yang membuatnya mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya, prajurit, wanita, atau keduanya dalam dilema. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai kembali ke pelatihan rutin bersama timnya. Ia kembali kuat, tapi bukan tanpa celah. Setiap langkahnya di medan latihan mengingatkan bahwa pertempuran bukan selalu tentang peluru, tetapi tentang memilih untuk tetap teguh meski hati terbelah. Kamu bisa jatuh cinta pada siapa saja, gumamnya pada dirinya sendiri, tapi kamu hanya bisa setia pada satu hal, kebenaran. Mayor Teddy diam-diam memperhatikan Ayu dari kejauhan. Ia tahu, gadis itu telah melewati sesuatu yang tak semua prajurit pernah alami, bertemu cinta dalam wujud musuh, dan memilih negara di atas segalanya. Ia menulis catatan di berkas Ayu, prajurit ini tidak hanya layak dihormati, tapi juga dipahami. Malam itu, Ayu duduk sendiri di lapangan kosong markas Kopassus. Ia memandangi langit yang hening, tanpa helikopter, tanpa tembakan, tanpa Rangga. Tapi dalam kesunyian itu, ia menemukan keteguhan baru. Bahwa luka tidak harus selalu sembuh, kadang cukup hanya diterima, dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Hari persidangan itu tiba. Rangga duduk di kursi pesakitan dengan tangan terborgol, wajahnya pucat namun masih menyimpan sisa-sisa ketenangan seorang pria berbahaya. Di luar gedung pengadilan, massa berdemo menuntut hukuman mati. Media menyorot wajahnya tanpa henti, sementara Ayu menonton dari ruang tunggu khusus, tersembunyi dari sorotan kamera. Ia tak bisa memutuskan apakah ingin Rangga dihukum seberat-beratnya, atau diam-diam berharap ada keajaiban yang mengubah jalan hidup pria itu. Kesaksiannya dibacakan di ruang sidang oleh perwira hukum militer. Semua yang ia alami, penyusupan, penyamaran, hingga momen-momen rapuh antara cinta dan tugas, dipaparkan tanpa satu pun dilebihkan. Tapi di dalam hati Ayu, semua itu bukan sekadar laporan misi. Itu adalah luka yang belum sepenuhnya sembuh, sebuah cinta yang tak bisa diselamatkan. Ia menutup matanya saat Rangga menatap kosong ke depan, seolah tahu siapa yang telah menguburnya. Hidup-hidup. Setelah vonis dibacakan, hukuman seumur hidup, Rangga menunduk, lalu tertawa kecil. Negara menang, gumamnya pelan. Tapi senyumnya menghilang saat matanya menatap Ayu di balik kaca ruang saksi. Mereka hanya bertukar pandang sebentar. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya keheningan dua jiwa yang tahu, mereka pernah saling memiliki dalam dunia yang salah. Beberapa hari kemudian, Ayu dipanggil menghadap kepala staf Kopassus. Ia diberikan pilihan, promosi ke jabatan intelijen senior di Mabes TNI, atau mengambil cuti panjang. Ia menunduk lama, lalu berkata, "Izinkan saya pergi ke tempat yang jauh dulu, Jenderal, saya ingin mengenal diri saya lagi, sebagai manusia." Tak ada yang bisa menolak permintaan itu. Semua tahu, Ayu butuh ruang untuk kembali menjadi dirinya. Ia memilih mengasingkan diri ke pelosok Nusa Tenggara Timur, bergabung dengan relawan kesehatan dan pendidikan. Di desa kecil di kaki gunung, Ayu mengajar anak-anak menulis dan membaca, mengenakan pakaian sederhana, menyembunyikan masa lalunya di balik senyum damai. Tapi setiap malam, saat langit gelap dan bintang-bintang muncul, ia tetap menulis surat yang tak pernah dikirim, surat untuk Rangga di dalam penjara. "Kita tak ditakdirkan bersama, Rangga. Tapi cintaku padamu pernah nyata. Dan mungkin, di dunia lain, kita bukan musuh. Mungkin kita hanya dua orang biasa yang bertemu di warung kopi, jatuh cinta, dan hidup sederhana." Surat-surat itu ia simpan dalam kotak kecil, seolah berharap waktu bisa membawanya kembali ke masa ketika segalanya belum serumit ini. Tahun berganti, Ayu akhirnya kembali ke Jakarta, lebih tenang, lebih dewasa, dan dengan luka yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia kembali ke markas, mengenakan seragam lagi.
Kali ini bukan sebagai agen penyusup, tapi sebagai pelatih, membentuk generasi baru prajurit wanita yang tak hanya kuat di medan tempur, tapi juga tegar menghadapi pertarungan batin. Sebelum tidur, Ayu kadang masih memimpikannya Rangga, bukan sebagai bandar narkoba, tapi sebagai pria yang menari bersamanya di tengah hujan sore itu. Ia tahu, tidak semua cinta bisa dimenangkan. Tapi ia juga tahu, memilih negara bukan berarti kehilangan semuanya. Karena di sanalah, ia menemukan dirinya sendiri. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang paling sejati.